semua, kembali lagi dengan aku di sini, Elizabeth Gloria Lumban Tobing dari jurusan Manajemen dengan nomor mahasiswa 20021129111 dan dari kelas Perekonomian Indonesia H. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan perekonomian bangsa Indonesia, mulai dari pandangan para tokoh Indonesia sampai kepada masa reformasi. Check it out! Perekonomian Indonesia. Yang pertama, pandangan tokoh Muhammad Hatta mengenai perekonomian Indonesia. Konsep ekonomi kerakyatan adalah sebuah konsep politik perekonomian yang memusatkan pembangunannya pada rakyat. Konsep ini menempatkan koperasi sebagai medium pencapaian hasil tanpa mengesampingkan peranan pasar dan negara. Pemikiran ekonomi Bung Hatta menghubungkan teori ekonomi realitas dan keinginan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Hattanomics sendiri memiliki 3 pilar utama, yaitu penguasaan aset oleh negara, kontrol terhadap swasta, dan tumbuhnya perekonomian rakyat yang mandiri. Yang kedua, ada Sumitro Djojo Hadikusumo dengan gagasan program ekonomi benteng. Program benteng mengawali gelombang transformasi ekonomi yang dipaksakan untuk menghadirkan kelas pengusaha pribumi. Sumitro hadir membawa solusi revolusioner, memberi kredit impor seluas-luasnya hanya kepada pengusaha pribumi, sehingga diharapkan bisa memicu pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam buku Ekonomi Indonesia, Sumitro Djojo Hadikusumo berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada dasarnya adalah pembangunan ekonomi baru. Ekonomi baru yang dimaksud oleh Sumitro adalah sebuah sistem ekonomi yang bertumpu pada masyarakat bumiputra kelas menengah. Yang ketiga, pandangan tokoh Widjojo Nitisastro mengenai perekonomian Indonesia. Pemikirannya mengenai pembangunan ekonomi berlanjut dalam upaya yang lebih melembaga. Hal itu terlihat dalam penjelasannya mengenai pola dasar Repelita pertama pada tahun 1968. Selama kurang lebih 1 tahun, Widjojo terus menyempurnakan gagasan pokok Repelita melalui berbagai pertemuan. Peranan Widjojo yang sangat kuat saat itu membuat kebijakan ekonomi saat itu kental dengan sebutan Widjojonomics. Widjojonomics disebut-sebut merupakan pandangan bahwa dalam menghadapi kekuatan monopolis ekonomi negara maju, negara berkembang hanya bisa memproduksi barang yang memiliki keunggulan komparatif yang kurang diminati negara maju. Misalnya, tekstil dan produk-produk lain yang kurang memiliki kandungan teknologi maju. Yang keempat, ada Sultan Syahrir. Pemikiran Sultan Syahrir memberikan sumbangan yang besar pada perkembangan pasar modal Indonesia. Salah satunya mengenai pemikiran untuk membuat pasar modal semakin berkembang. Pemikiran Syahrir ke pasar modal ialah mengenai gagasannya menciptakan pasar modal yang kompetitif. Salah satu pandangan yang paling penting bagaimana menciptakan pasar berbasis pasar, di mana harga tercipta secara wajar tapi menjadi kompetisi yang sehat. Pandangan lainnya adalah mendorong perusahaan nasional untuk melantai di Bursa Efek Indonesia. Yang kelima, ada Mubyarto dengan gagasan ekonomi Pancasila. Wacana ekonomi Pancasila yang digagas oleh Mubyarto dalam berbagai tulisan pada tahun 1980-an
mempunyai beberapa pandangan. Studi ekonomi Pancasila ini berpandangan sistem ekonomi nasional harusnya disetir oleh 5 prinsip dasar, yakni yang pertama, roda pemerintahan digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Yang kedua, kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan sosial sesuai asas-asas kemanusiaan. Yang ketiga, prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi. Keempat, koperasi merupakan saka guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama. Dan yang kelima adalah adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan sosial. Selanjutnya, perbedaan pandangan dari masing-masing tokoh di atas. Yang pertama, Muhammad Hatta. Muhammad Hatta dalam pandangannya diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, adanya koperasi. Yang kedua, memusatkan pembangunannya pada rakyat. Yang ketiga, memiliki pandangan bahwa penguasaan negara atas aset nasional bukan hanya pada produksi listrik, telepon, air minum, dan kereta api, tetapi juga kekuasaan atas industri pokok seperti pertambangan, kehutanan, bahkan perbankan. Yang kedua, Sumitro Jojo Hadikusumo. Yang pertama, melakukan program ekonomi benteng, dan yang kedua, bertumpu pada masyarakat kelas menengah sesuai yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Yang ketiga, Widjojo Niti Sastro. Perbedaannya, yang pertama, adanya rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita, dan yang kedua, kebijakan saat itu dikenal dengan sebutan Widjojonomics. Yang keempat, ada Syahrir, yang berfokus pada pasar modal dan diimplementasikan melalui pengembangan infrastruktur pasar. Yang terakhir ada Mubiarto, yang mengacu pada ideologi Pancasila, dan menurutnya ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang berasas kekeluargaan. Selanjutnya, perekonomian pada masa kolonial. Selama berkuasa di Indonesia, pemerintah kolonial Belanda dan Inggris menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan negara itu sendiri. Beberapa kebijakan ekonomi pada masa kolonial yaitu yang pertama, penjualan tanah partikelir, yang kedua, sistem pajak tanah, dan yang ketiga adanya tanam paksa. Jika seseorang membeli tanah yang sangat luas, penduduk yang tinggal di situ harus patuh pada peraturan tuan tanah. Peraturan tersebut seperti menarik hasil panen secara langsung, menarik uang sewa rumah, menarik uang sewa warung, menyuruh penduduk untuk bekerja rodi, dan menarik pajak dan cukai atas perkebunan. Yang kedua, ada sistem pajak tanah. Sistem pajak tanah merupakan pengganti penyerahan wajib dan penyerahan hasil bumi dari daerah jajahan. Tata cara sistem pajak tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghapusan seluruh penyerahan wajib dan wajib kerja dengan memberi kebebasan penuh untuk menanam dan berdagang. Yang kedua, pemerintah mengawasi tanah-tanah dan hasilnya dipungut langsung oleh pemerintah tanpa perantaraan bupati. Yang ketiga, penyewaan tanah di beberapa daerah dilakukan berdasarkan kontrak. Sistem tanam paksa dilakukan karena Belanda mengalami kesulitan ekonomi. Dalam sistem tanam paksa ini, petani diwajibkan untuk menanam tanaman ekspor atau tanaman dagang seluas 20% dari lahannya. Namun, dalam pelaksanaannya, tanaman tersebut melebihi luas tanah yang ditentukan. Selain itu, petani juga disuruh untuk mengangkut tanaman ke pabrik-pabrik tanpa biaya tambahan. Selanjutnya,
Perekonomian Indonesia pada masa Orde Lama. Keadaan ekonomi dan keuangan pada masa Orde Lama amat buruk, yang disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi, dikarenakan beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Penurunan angkatan kerja atau pengangguran sebanyak 1,8 juta dari 34,5 juta. Di sektor pertanian 72%, sektor jasa 9,5%, perdagangan dan keuangan 6,7%, industri 5,7%. Dan di anggaran pemerintah pada tahun 1955 sampai 1965 mengalami defisit sebesar 137% dari pendapatan sehingga negara melakukan pinjaman luar negeri. Selanjutnya, perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru. Di awal pemerintahan Soeharto menjabat, ia dihadapkan oleh masalah yang cukup sulit di bidang ekonomi, yaitu hiperinflasi hingga 650%, utang luar negeri, melonjaknya harga kebutuhan pokok, kerusakan sarana dan prasarana, serta rendahnya pendapatan per kapita yang hanya mencapai $70 Amerika Serikat. Dan untuk mengatasi hal ini, terdapat beberapa kebijakan yang ia lakukan untuk menanggulanginya, yaitu yang terdiri dari program jangka pendek dan yang terdiri dari stabilitas dan rehabilitas. Stabilitas dengan cara menyusun APBN berimbang dan pinjaman luar negeri. Rehabilitas dengan cara menjamin keamanan para investor asing. Program jangka pendek ini diambil dengan pertimbangan apabila inflasi dapat dikendalikan sehingga stabilitas ekonomi juga tercapai, serta kegiatan ekonomi dapat pulih sehingga produksi meningkat. Yang kedua, ada program jangka panjang, yaitu dengan memperlakukan repelita. Pada 1 April 1969, pemerintah Orde Baru mengeluarkan landasan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan 5 Tahun atau repelita. Repelita sendiri dibagi menjadi 5 periode, yaitu yang pertama repelita 1 pada tahun 1969, yang fokus melakukan rehabilitasi prasarana penting dan pengembangan iklim usaha serta investasi. Pembangunan sektor pertanian menjadi prioritas guna memenuhi kebutuhan pangan sebelum membentuk sektor-sektor lain. Selanjutnya repelita kedua pada tahun 1979 dan repelita ketiga pada tahun 1979 sampai 1984. Pada repelita 2 dan 3 ini, pemerintah fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, serta pemerataan pembangunan dengan melakukan penekanan pada sektor pertanian dan industri. Dan yang terakhir, repelita keempat dan repelita kelima. Pada periode ini juga mulai berfokus pada sektor industri, khususnya industri barang dan ekspor. Selanjutnya, perekonomian Indonesia pada masa reformasi. Pada awal masa reformasi, Indonesia masih dilanda krisis ekonomi. Upaya-upaya untuk pemulihan ekonomi pun akhirnya terus dilakukan pada beberapa periode kepemimpinan masa reformasi. Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh para pemerintah Indonesia saat itu, mulai dari Presiden B.J. Habibie. Pemerintahan B.J. Habibie menetapkan kebijakan pokok di bidang ekonomi. Beberapa kebijakan tersebut ditujukan untuk penanggulangan krisis ekonomi dengan sasaran terkendalinya nilai rupiah dan tersedianya kebutuhan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga terjangkau, serta berputarnya roda perekonomian nasional dan pelaksanaan reformasi ekonomi. Kebijakan tersebut diwujudkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menjalin kerjasama dengan IMF
untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Yang kedua, menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Yang ketiga, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang keempat, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah 10.000. Yang kelima, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Selanjutnya, pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Pemerintah membagi dana secara berimbang antara pusat dan daerah. Kemudian, pemerintah juga menerapkan pajak dan retribusi daerah. Meski demikian, ekonomi Indonesia pada 2001 tumbuh melambat menjadi 3,64%. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada masa ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan dan berdampak pada terkendalinya harga-harga barang. Namun, pertumbuhan ekonomi tergolong rendah karena kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor dan karena tingginya suku bunga deposito. Adapun kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan ekonomi tersebut adalah meminta penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar US dollar, mengalokasikan pembayaran utang sebesar 116,3 triliun, dan kebijakan privatisasi BUMN. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam menyelenggarakan perekonomian negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerapkan beberapa kebijakan, seperti mengurangi subsidi bahan bakar minyak. Melonjaknya harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran terbebaninya APBN negara. Oleh karena itu, ditetapkan kebijakan pengurangan subsidi BBM dan menimbulkan kenaikan harga BBM. Serta, anggaran subsidi tersebut dialihkan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan bidang-bidang lain yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, ada pemberian bantuan langsung tunai. Pemberian bantuan langsung tunai diselenggarakan sebagai respon kenaikan BBM. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi. Dan yang ketiga, pengurangan utang luar negeri. Negeri dalam rangka mengurangi utang luar negeri, pada tahun 2006, pemerintah Indonesia melunasi sisa utang ke IMF sebesar 3,1 miliar dolar Amerika. Dengan pelunasan utang ini, Indonesia sudah tidak lagi berkewajiban mengikuti syarat-syarat IMF yang dapat memengaruhi kebijakan ekonomi nasional. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan ingin memberikan saran, dapat diberikan di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih.